Jadi gimana Ki kemarin? Persib back to back. Juara lagi ya? Sejarah pertama kalau nggak salah Persib itu back to back. Back to back itu karena Jadi tahun kemarinnya. tahun kemarin juara, tahun sekarang juara lagi. Jadi juara 2 kali beruntun gitu. Namanya back to back. B2B ya. Bukan bisnis to bisnis, tapi back iya. to back. Tapi ya ada satu pemain yang punya cerita menarik sih. Siapa tuh? Mark Klok. Mark Klok ini teh, dia itu pernah menulis di salah satu media, dan dia teh seperti menceritakan bahwa nasihat orang tua itu harus didengarkan. Ini agak dalam kayaknya. Nggak ke dalam, jadi Gimana? ya Mark Klok tuh ya kayak manusia biasa. Dia pernah homesick selama perjalanan menjadi pemain bola. Oke. Dia pernah ibaratnya merantau, terus dia nangis tiap pulang. Pernah. Jadi dulu tuh gini ya. Jadi Mark Klok itu suka sama yang namanya David Beckham. Ya. Beckham ya. Ya itu mah legendaris lah, kayaknya semua orang tahu David Beckham siapa gitu. Satu-satunya pemain yang ada di kamarnya Mark Klok, Beckham dalam bentuk poster. Ya. Sampai dia itu pengen main bola tapi harus pakai sepatunya David Beckham dulu tuh, Adidas Predator. Jadi dia tuh pengen banget pakai sepatu itu untuk main bola. Sesimpel ya kayak kita pengen pakai sepatu apa yang bagus terus bilang ke orang tua gitu. Tapi orang tua kita tuh cuma mahal teuing ya. Terlalu mahal misalnya. Nah, tapi Mark Klok teh ngajak keluarganya tuh, orang tuanya nonton, namanya teh Bend It Like Beckham. Itu film legendaris, jadi ngeceritain tentang Beckham. Nah pas nonton itu teh tiba-tiba Klok bilang suatu saat nanti Bend It Like Him. Nah jadi Mark Klok seolah-olah nanti akan menjadi pemain dia. Akhirnya dibeliin lah sepatu sama persis sama David Beckham gitu. Nah, Mark Klok sendiri tuh emang keluarganya itu sepak bola, jadi bapaknya emang suka main bola. Terlepas dari Beckham ya, bapaknya suka main bola. Terus pamannya dia tuh namanya tuh, lupa. Pokoknya mah belakangnya teh Lem aja, bukan Lem Ibon, Lem aja tulisannya. Dan ternyata si pamannya ini teh asistennya Luis Van Gaal di Ajax sama Barcelona. Berarti kan darah bolanya tuh mengalir. Coba kalau aku bercita-cita jadi pemain bola, emang keluarga pemain bola? Tidak ada, gitu kan, beda. Tapi Van Gaal, Mark Klok lebih dekat dengan bola. Jadi suka Beckham, terus keluarganya bola. Akhirnya dia bilang bahwa saya pengen menjadi pemain bola. Gitu. Mulailah dari situ dia. Berarti itu di usia berapa Ki? Usia jelasnya emang enggak, cuman masih kecil lah, kisaran 9 atau 10 atau belasan lah. Masih kecil Beckham itu. Ya kayak kita lah, anak-anak. Mark Klok. Nah, kayak Mark Klok terus kayak anak-anak sekarang, anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun kan. Saya pengen jadi pemain bola gara-gara Persib. Mark Klok tuh kayak gitu sama gitu. Jadi dia pengen main bola, pengen jadi kayak Beckham, terus keluarganya emang main bola. Terus dia tuh dapat dukungan dari orang tua. Nah, ini yang paling penting sih ya untuk mengejar cita-citanya. Support dari orang tua ya. Selain beliin sepatu, si orang tua itu yang ngedukung ya, kalau kamu mau bercita-cita jadi pemain bola ya silahkan aja gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu kalau misalnya orang tua udah ngedukung jadi pemain bola. Akhirnya dia tuh latihan. Ada satu klub kecil namanya Avivi Jerburgia gitu namanya. Di sana di Belanda. Nah klubnya tuh ya kita nggak pernah denger ya, asing banget gitu. Ya. Tapi katanya mah banyak pemain top Eropa yang lahir dari klub ini. Jadi dari kecil diasuh gitu. Bukan diasuh ya, dilatih gitu. Jadi dilatihnya tuh dari kecil di klub ini. Nah akhirnya tuh Mark Klok tuh salah satu pemain yang potensial di klub itu teh. Akhirnya ada tawaran dari Ajax, Utrecht, sama satu lagi tuh Utrecht ya, Utrecht. Nah jadi banyaklah klub yang nawarin salah satunya, duanya tuhnya itu gitu. Bingung lah Mark Klok tuh. Nah ini yang keren. Itu mungkin klub bagus ya pada saat bukan klub bagus pada saat itu malah klub sampai sekarang aja udah klub besar Belanda gitu. Kalau di Indonesia mah kayak Persib, Persija, Persebaya gitu, klub-klub yang emang
punya sejarah dan masih besar, Arema kayak gitu. Nah ini yang menarik, untuk menentukan pilihan, Ya. Mark Klok selalu nanya ke orang tuanya. Oh, oke. Dan orang tuanya tuh sangat terbuka. Misalnya contoh, dia nanya kan ke Ajax atau ke Utrecht atau ke klub mana. Nah si bapaknya tuh bilang kayak, kamu kalau masuk Ajax tuh tim besar nih, jadi plus minusnya tuh disampaikan. Nah, misalnya kayak Ajax ini klub besar, tapi di sana banyak pemain berbakat juga gitu. Dan kamu sulit untuk menonjol dan Ya, kamu ya, harus saingannya bersaing. Saingannya banyak. Utrecht lebih kecil dibandingkan nama besar Ajax, tapi peluang untuk menonjolnya tuh lebih besar. Bapaknya nyaranin untuk ke Utrecht. Akhirnya Mark Klok nurut di Utrecht tuh. Salah dia. Di sana dia teh di Utrecht. Jong tuh muda lah. Jadi di Utrecht muda, terus dia dilatih. Nah, pas umur 19 tahun dia tuh dapat tawaran dari klub Skotlandia. Pindahlah dia teh umur 19 tahun ke Inggris. Ya. Nah ini Mark Klok manusia biasa seperti saya yang pernah merantau dan nangis-nangis. Jadi pas di Skotlandia kaget, ternyata sepak bola Skotlandia itu tidak sama dengan Belanda. Jadi di Skotlandia, Inggris Raya tuh dulu adalah pernah dengar namanya kick and rush, nendang bola rally. Jadi emang fisiknya tuh digembleng banget. Nah, Mark Klok tuh sampai nulis di artikel yang saya baca itu seperti di kamp militer. Gimana tuh? Jadi keras banget lah, jadi Saking benar-benar kerasnya fisik. gitu ya? Jadi fisiknya diutamakan kan, kalau kick and rush bukan lari terus ya, kick terus lari, Iya. kick. Seperti itu jadi, nah homesick ternyata ada. Udah mah nggak dapet kesempatan main, di bench aja enggak. Terus Jadi nggak dia kuat lama dong dia. nggak kuat lama, dan dia pun setiap pulang ke Belanda tuh nangis. Udah aja, nggak mau jadi pemain bola. Mereka kan manusia biasa kan sebenarnya Ya. kalau dia punya cerita itu menarik kan, cerita klub. Dia nulis kok, dia hampir setiap pulang tuh menangis ya, kayak saya dulu di Jakarta merantau terus pindah ya nangis tiap hari. Ternyata sekelas Mas Klok gitu. Nah menangis akhirnya dia bilang, Pak, ya intinya mah saya nggak mau jadi pemain bola lagi ya. Akhirnya bapaknya balik lagi, yakin nih gitu lah ibaratnya ya, yakin emang kamu nggak mau jadi pemain bola, padahal kamu sudah menghabiskan banyak waktu untuk latihan masa mudamu, ketika liburan kamu latihan bola. Akhirnya Mark Klok, oh ya udahlah saya mau jadi pemain bola lagi. Nah klub mana coba? Nah lucu sih. Jadi Klok tuh nelpon banyak agen, tolong carikan klub untuk saya, tolong carikan klub untuk saya. Akhirnya teh ada tawaran di Bulgaria jadi pemain bola. Mark Klok teh kesana. Ya balik lagi, peran orang tuanya tuh sangat-sangat besar lah untuk Mark Klok ke Bulgaria. Nah dari Bulgaria tuh Mark Klok kan gak pernah kepikiran main di Indonesia lah. Ya orang dia pernah di Belanda, main di Indonesia ya pasti susah untuk memikirkan, bukan sepak bola Indonesia apa ya, bukan mengerdilkan sepak bola Indonesia, tapi udah gimana tuh sudah di Belanda ya, ngejarnya Italia, kalau nggak Inggris, Spanyol yang lebih besar. Gak kepikiran, tapi tiba-tiba ya ada tawaran ke Indonesia, main di Indonesia. Mark Klok banyak klub. Cukup singkat ya, maksudnya yang di selama main di luarnya gitu kan. Iya, karena kan Belanda, Scotland, terus ke Bulgaria, langsung Indonesia gitu. Iya. Oke. Kita cek lagi, kalau nggak salah ya dia cuma ke Belanda, Skotlandia, Bulgaria, langsung Indonesia. Nah di Indonesia kan karir Mark Klok melesat pisan. Kayak karena dia emang berlatihnya ekstra, dia tuh tipikal orang pemain yang dia tuh punya target besar. Ya kalau kita punya target besar ya kita harus berusaha sebesar-besarnya. Istilahnya kayak latihan. Waktu latihan beres dia ekstra latihan, termasuk misalnya dia tendangan bebas, kan dia salah satu penendang bebas Persib, dia tuh latihan terus gitu. Jadi kayak ya mengajarkan bahwa ya kalau kamu punya mimpi besar ya kamu harus bekerja lebih keras juga. Itu kata Mark Klok, bukan kata saya ya. Jadi kayak Mark Klok tuh effort banget gitu. Dan di Indonesia ya kita lihat dia jadi pemain yang menonjol, selalu jadi andalan klub-klub. Dia dinaturalisasi jadi pemain timnas, terus terakhir kan di Persib 2 tahun berturut-turut
Persib juara dan dia kaptennya. Jadi kan kepemimpinannya ada, terus kayak skillnya ada. Masa transisi Indonesia aja kan Klok berperan penting ya. Ketika naturalisasi banyak pemain kan Klok salah satu titik awalnya lah ibarat. Tapi terlepas dari bola ya, Mark Klok tuh punya cita-cita bagus ya. Dia tuh tidak pengen orang-orang mengenal Mark Klok itu sebagai pemain bola aja. Tapi pengen dia tuh terkenal bahwa Mark Klok itu punya banyak legacy di mana dia pengen menjadi role model untuk pemain muda gitu. Jadi dia tuh berpikiran bahwa karir sepak bola mah gak akan panjang, makanya dia harus bisa personal branding. Dia tuh mencontohkan untuk wawancara, untuk kedepannya tuh harus membuka banyak peluang personal branding gitu. Jadi menurut dia ya selain kita fokus ketika menjadi pemain bola ya fokus, tapi kita jangan melupakan masa depan kan itu jadi contoh yang Nah itu menarik. yang kalau yang Oki tahu gitu ya, kira-kira yang udah dilakuin sama Klok apa tuh Ki? Untuk menunjang legacy dia. Ya Di salah luar satu sepak legacy pesepak bola kan harus banyak trofi kan. Nah kayaknya ini legacy dia tuh back to back ini Persib jadi salah satu legacy dia. Dan dia tuh pikir kalau pemain bola tuh nggak hanya di lapangan tapi di luar juga harus jadi contoh. Nah itulah yang Mark contohin. Aku nggak tahu ya contohinnya seperti apa. Ya. Cuman ya begitulah Mark Klok. Dia nggak pengen namanya sebatas nama. Dan dia nggak pengen dirinya sebatas pemain bola. Tapi dia pengen dirinya dan namanya ya, sebagai manusia yang berguna dan bermanfaat untuk orang-orang. Anjir, indah banget. Tapi ya Sekali Oki berceritanya Mark Klok ya. dari seorang Mark Klok itu jadi banyak ya insight lah gitu ya. Tetapi yang paling itu mah nasihat orang tua sih Nah, itu. kayak dia harus nanya ke orang tua. Jadi kayak kalau kamu buntu Jadi, orang tua lah pilihan ya. Karena mungkin ya semua orang bisa jahat aja sama kita, tapi orang tua nggak akan mungkin jahat sama kita.